Bayangkan sebuah daerah yang sering disebut sebagai miniatur Indonesia, dengan keragaman budaya, tantangan pembangunan, dan masalah politik yang hampir sama persis dengan skala nasional. Itulah Jawa Barat. Baru-baru ini, langkah mengejutkan datang dari seorang tokoh politik, Deddy Mulyadi, yang mencoba mengubah arah pembangunan di Jawa Barat. Alih-alih terjebak dalam politik elektoral yang penuh intrik, Deddy justru mengundang dua tokoh nasional, Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti, untuk menjadi penasihat pembangunan. Mereka dihadirkan bukan sebagai simbol politik, tetapi sebagai motor penggerak pembangunan berbasis keahlian. Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam perjalanan pembangunan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, negara ini dituntut untuk memiliki strategi pembangunan yang terarah dan berbasis kompetensi. Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, memegang peranan vital dalam konteks ini. Apa yang terjadi di Jawa Barat seringkali mencerminkan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi dan kelautan di Jawa Barat menjadi sorotan utama. Kemacetan parah di wilayah Bandung Raya dan kurangnya integrasi antar moda transportasi menjadi masalah yang terus berulang. Sementara itu, pesisir selatan Jawa Barat yang memiliki garis pantai panjang justru sering terabaikan. Padahal memiliki potensi besar di bidang perikanan, pariwisata bahari, hingga perdagangan internasional. Politik di tingkat daerah seringkali terlalu fokus pada pencitraan dan perebutan kekuasaan, sementara isu pembangunan justru kurang mendapat perhatian. Banyak proyek strategis yang akhirnya mandek karena tidak ada kesinambungan kebijakan dan minimnya perencanaan jangka panjang. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses politik yang seharusnya menjadi sarana membawa perubahan nyata. Melihat kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan baru. Deddy Mulyadi memandang bahwa pembangunan Jawa Barat tidak bisa hanya mengandalkan politisi, tetapi harus melibatkan pakar nasional yang memiliki pengalaman dan rekam jejak di bidang masing-masing. Dari sinilah ide menggandeng Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti lahir, sebagai langkah awal menuju model pembangunan berbasis kolaborasi keahlian. Langkah Deddy Mulyadi ini pertama kali mencuri perhatian publik ketika ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya ingin membawa Jawa Barat menuju fase pembangunan yang lebih visioner. Dalam sebuah pernyataan yang viral, ia mengumumkan bahwa Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti bersedia menjadi penasihat pembangunan Jawa Barat. Yang menarik, keduanya akan bekerja secara sukarela, tanpa menerima honor atau kompensasi finansial apapun. Ignatius Jonan dikenal sebagai tokoh yang berhasil mereformasi PT Kereta Api Indonesia, dan sempat memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengalamannya dalam membenahi sistem transportasi publik dinilai sangat relevan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jawa Barat yang semakin kompleks. Deddy ingin memanfaatkan pengalaman tersebut untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sisi lain, Susi Pujiastuti adalah sosok yang tidak asing dalam bidang kelautan. Ia pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan dikenal memiliki jaringan internasional yang luas. Potensi pesisir selatan Jawa Barat yang selama ini belum tergarap optimal bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola dengan visi yang tepat. Kehadiran Susi diharapkan mampu membawa perspektif baru dan mendorong pembangunan berbasis laut yang selama ini terpinggirkan. Deklarasi ini bukan hanya tentang menggandeng dua tokoh terkenal, tetapi juga tentang mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa pembangunan sejati membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas keahlian. Deddy ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan modern tidak boleh hanya mengandalkan politik tradisional, tetapi harus berani mengundang profesional yang kompeten untuk duduk bersama merumuskan solusi. Jika kita melihat lebih dalam, langkah Deddy Mulyadi memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar pembangunan di tingkat daerah. Jawa Barat adalah pusat industri, perdagangan, dan populasi di Indonesia. Apa yang terjadi di sini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dengan memperbaiki transportasi publik, misalnya, Jawa Barat bisa meningkatkan efisiensi logistik dan konektivitas antar wilayah.
yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi geopolitik, sektor kelautan di pesisir selatan Jawa Barat juga memiliki arti strategis. Garis pantai yang panjang memberikan peluang untuk mengembangkan pelabuhan internasional, industri perikanan modern, hingga pariwisata bahari yang dapat menarik investor global. Dengan memaksimalkan potensi ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara sebagai negara maritim yang berdaya saing tinggi. Kolaborasi dengan tokoh nasional seperti Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti juga mengirimkan sinyal positif kepada dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak menuju model kepemimpinan berbasis data dan keahlian, bukan sekadar politik populis. Langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan memperluas kerjasama internasional di berbagai sektor strategis. Namun, tentu saja tantangan besar masih menanti. Implementasi gagasan ini membutuhkan kerangka kelembagaan yang kuat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan komitmen politik yang konsisten. Tanpa hal tersebut, kolaborasi ini berisiko hanya menjadi pencitraan politik yang tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Bagi Indonesia, keberhasilan program ini bisa menjadi contoh transformasi politik yang selama ini dinanti-nantikan. Jika Jawa Barat berhasil membuktikan bahwa kolaborasi antara politisi dan pakar teknis dapat menghasilkan pembangunan yang efektif, daerah lain mungkin akan mengikuti jejak serupa. Ini akan membawa perubahan signifikan dalam cara negara ini dikelola, dari politik berbasis kepentingan jangka pendek menjadi politik berbasis visi jangka panjang. Di tingkat lokal, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Transportasi publik yang lebih baik akan mengurangi kemacetan, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Sementara itu, pengembangan sektor kelautan akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang selama ini sering terpinggirkan dalam pembangunan. Secara global, langkah ini juga dapat memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Negara-negara tetangga akan melihat Indonesia sebagai pelopor dalam menggabungkan kepemimpinan politik dan keahlian teknis. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN dan G20. Sekaligus menarik lebih banyak investasi asing ke sektor-sektor strategis. Namun, jika kolaborasi ini gagal, dampaknya bisa sebaliknya. Kepercayaan publik akan semakin terkikis, dan dunia internasional mungkin melihat Indonesia sebagai negara yang belum mampu keluar dari jerat politik tradisional. Oleh karena itu, keberhasilan program ini akan menjadi penentu arah masa depan politik dan pembangunan Indonesia. Dalam jangka pendek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk tim kerja yang solid dan memiliki wewenang jelas. Jonan dan Susi harus diberikan ruang untuk memberikan masukan yang nyata, bukan sekadar menjadi simbol atau alat kampanye politik. Pemerintah daerah perlu menetapkan target yang terukur agar masyarakat dapat melihat hasil secara langsung. Dalam jangka menengah, Jawa Barat perlu fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi. Ini mencakup perbaikan jaringan kereta api, pengembangan transportasi publik berbasis bus modern, dan peningkatan konektivitas antar kota dan kabupaten. Sementara itu, sektor kelautan harus diarahkan pada pengembangan pelabuhan, industri perikanan berkelanjutan, dan pariwisata berbasis konservasi.